Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman ya. Ketemu lagi di kandang Narpati Aquatic. Kali ini kita akan membahas tentang yellow sentarum, size-nya 5-6 cm di ombyokan ya teman-teman ya. Ikannya kayak gimana? Nanti akan kita berbagi tips tentang merawat cana yellow sentarum di ombyokan 5-6 cm. Progres sejak dini itu seperti apa ya teman-teman ya. So jangan di skip-skip, tonton terus pokoknya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada ikannya. Jadi ini ikan size-nya 5-6 cm ya teman-teman ya. Jadi FYI aja, kita kasih penjelasan dan kita kasih disclaimer di awal ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau nge-treatment dari awal tuh di size 5-6 cm itu udah enak banget nih buat teman-teman bisa progres. Itu ikannya tuh kalau misalkan memang kita progres dari size 5-6 dan biasanya itu kan teman-teman juga suka untuk ditahan tuh size-nya. Nah, ini tuh asik banget ya teman-teman ya kalau misalkan memang teman-teman mau ngeprogres ikan yellow sentarumnya dimulai dari size 5-6 cm ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman lihat di kandang Narpati, ini barnya tuh sudah bener-bener kelihatan ya teman-teman ya. Barnya bener-bener sudah kelihatan, tapi misalkan memang teman-teman mau dan minta disortirin barnya yang simet, mohon maaf gue nggak bisa menjanjikan barnya itu simet atau enggak karena ini size masih terlalu kecil ya teman-teman ya. Barangkali nanti size-nya udah lumayan besar, nanti akan kita bisa sortirkan mana simet mana enggak. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ikannya kurang lebih ada sekitar 90 ekoran ya teman-teman ya. 90 ekor lebih dikit lah. Jadi kemarin kebetulan sudah laku ikannya, ada 10 ekor sudah laku dan udah kita kirim juga ikannya ke Bandung. Jadi kemarin ini ikan sengaja gua progres itu tidak banyak-banyak, hanya 100 ekor. Jadi 100 ekor pun ini kita progres secara dini. Dan teman-teman lihat di sini. Ini gue kasih penjelasan juga. Ini kalau misalkan memang ikan di Narpati Aquatic itu kita jamin ikan itu sehat, no jamur, no penyakit. Ikan sehat, makan lancar ya teman-teman ya. Karena memang ini ikan, ini kita keep, ini dari size kecil banget ya teman-teman ya. Dari size 2-3 cm. Dan ini bukan ikan baru banget sampai. Ini ikan sudah sekitar di kandang Narpati itu 1 bulanan lebih ya teman-teman ya. Ini ikan sudah 1 bulanan lebih. Ini kalau misalkan teman-teman nanya, ini ikan dikasih makan apa? Ini ikan kita kasih makan cacing beku ya teman-teman ya. Kenapa kita kasih makan cacing beku? Karena memang size-nya ini masih terlalu kecil kalau misalkan memang mau dikasih makan pelet atau gimana. Nah tuh, kalau teman-teman lihat juga tuh barnya juga rapi-rapi. Dan yang terpenting, yellow sentarum di sini tuh ikannya nggak kita push ya teman-teman ya tuh. Teman-teman bisa lihat di sini untuk size-nya sangat-sangat ideal ya teman-teman. Size-nya sangat-sangat ideal, jadi bukan ikan-ikan yang dipush atau dikasih makan secara berlebihan tuh enggak. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman ngelihat di Narpati Aquatic itu untuk kondisi air itu sangat-sangat diperhatikan. Itu benar-benar kita perhatikan, jadi tuh ikan terlihat sehat, makannya juga nantinya bakalan lancar dan juga benar-benar sehat ya teman-teman ya. Dan ini kita lanjut ke tipsnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tips menurut dari kandang Narpati Aquatic untuk memelihara cana ombyokan, hal yang benar-benar paling penting itu adalah kita harus menjaga kualitas air ya teman-teman ya. Jadi kenapa gue bilang kita harus menjaga kualitas air? Nah ini teman-teman lihat, ini air kita pakai filtrasi ya teman-teman ya. Tuh, ini airnya kita kasih filtrasi karena untuk menjaga kualitas air, gimana caranya nih air di cana ombyokan kita tuh tetap sehat ya teman-teman ya. Tuh, ikannya nggak ada yang mojok, tuh ya teman-teman ya. Tuh ikannya tuh nggak ada yang mojok ya teman-teman ya. Jadi ini ikan benar-benar belum dikasih makan ya. Ini akan gua kasih makan. Jadi ini kita kasih makan ikannya sehari 2 kali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih ikan belum dikasih makan ya teman-teman ya.
Tuh, nih ikan belum belum kita kasih makan. Jadi ini kita kasih makan sehari 2 kali, pagi dan juga malam ya teman-teman ya. Dan tadi tips yang pertama adalah untuk menjaga kualitas air, dan yang kedua untuk di cara ombyokan itu jangan sampai kita kasih makan tuh secara berlebihan. Itu akan menjadi amoniaknya yang benar-benar akan menjadi bom waktu ya, atau bom amoniak jika nanti memang kita kasih makan secara berlebihan. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau kasih makan secara berlebihan, nanti ikannya itu akan menimbulkan kualitas air yang kurang bagus juga gitu teman-teman ya, kalau misalkan memang dikasih makan secara berlebihan. Jadi kalau untuk di kandang narpati itu kita kasih makan secara cukup, tidak berlebih dan juga tidak kurang. Nah, dan juga nih, ini perlu teman-teman garis bawahin juga ya. Kalau misalkan memang melihara ombyokan dan teman-teman kurang kasih makan, biasanya itu apalagi di Maru ya teman-teman ya. Ini di YS tuh suka bully nih teman-teman. Kalau seandainya memang teman-teman tuh dipuasain atau dijarang kasih makan, dan itu juga akan berakibat ikannya itu satu sama lain akan membuli ya teman-teman. Itu benar-benar ikannya pasti akan membuli. Nah, kalau di kandang narpati ikannya itu insya Allah kita kasih makan secara cukup, tidak berlebihan, dan juga cukup tidak berkekurangan ya teman-teman ya. Karena hal yang secara berlebihan itu tidak baik, hal yang secara kekurangan juga tidak baik. Dan yang teman-teman perlu ketahuin, di narpati akuatik ikan tuh kita jamin tuh sehat ya teman-teman ya, sehat tuh. Karena kenapa kita sehat? Ikan-ikan di sini sehat karena kita benar-benar memperhatikan kualitas air yang ada di ikan ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang airnya sudah butek, bahkan 2 hari sekalipun kita pasti ganti air ya teman-teman ya. Tuh, kita pasti ganti air. Ini kebetulan karena memang kualitas airnya itu benar-benar kita jaga. Jadi kemarin tuh habis kita ganti air dan kita kasih makannya juga secara tidak berlebihan. Jadi sekarang nih di hari Selasa, jadi kemarin tuh terakhir tuh hari Minggu malam tuh udah kita ganti air. Jadi ini kualitas air secara 2 hari tuh kita pantau terus. Nah, 2 hari ini kualitas air ini masih bening, itu belum kita ganti. Tapi kalau misalkan memang kualitas airnya sudah nggak bagus atau sudah keruh gitu, nah itu layak banget untuk diganti. Dan di narpati akuatik ini insya Allah kualitas air tuh bener-bener kita jaga banget ya teman-teman, apalagi di size baby ya gitu, bener-bener kita jaga. Nah, untuk pemberian makan juga tidak berlebihan, terus juga perhatikan kualitas air. Kalau misalkan memang makan kurang itu ikan bisa bully, makan berlebih bisa menimbulkan amoniak, kualitas air yang keruh bisa menimbulkan bom amoniak juga gitu loh. Jadi ikan tuh biasanya tuh enggak seperti ini ya teman-teman. Banyak tuh ikan tuh pada ini ya, sering tuh ikan tuh juga bakalan pada ngumpet gitu, terus pada ngerubung. Nah, dan tips yang ketiga juga nih, itu tuh diperhatikan kalau misalkan memang Cana YS tuh sangat rentan terkena wet spot. Jadi dia untuk perubahan cuaca yang lumayan ekstrim, biasanya tuh terlalu dingin, itu biasanya akan menimbulkan wet spot. Kalau misalkan memang kena wet spot, itu harus buru-buru dikasihin heater. Nah, alhamdulillah di sini karena memang semi outdoor dan lumayan terkena sinar matahari secara langsung, jadi insya Allah ikannya aman ya teman-teman ya, tidak terkena wet spot gitu di sini. Tuh, boleh teman-teman lihat ikannya aman, nggak ada yang kena wet spot, nggak ada yang jamuran, nggak ada yang luka. Dan alhamdulillah nih kan kita perhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan memang teman-teman itu melihara ombyokan, itu benar-benar harus memperhatikan detail-detailnya dari si ikannya itu. Karena memang di sini saya sendiri gitu, gue sendiri itu benar-benar gue perhatiin. Jadi kalau misalkan memang ada ikan yang luka atau nggak kurang makan dibuli, biasanya harus benar-benar kita pisahin supaya dia itu nggak kebuli. Karena kalau misalkan memang ikannya itu beda size-nya terlalu jomplang, itu biasanya harus kita pisahin. Kalau misalkan memang nggak kita pisahin, itu pasti dia akan mati karena bakal terbuli dengan ikan-ikan yang size-nya lebih besar. Itu udah otomatis teman-teman, gitu, udah otomatis dah kalau misalkan memang bully membuli. Karena memang yang namanya kita main ombyokan, biasanya mata kita tuh harus bener-bener jeli. Kita tuh harus ngelihat ikan mana nih di sini yang size-nya tuh jomplang, dan alhamdulillah di YS ini tuh size-nya tuh nggak ada yang jomplang dan ikannya tuh aman-aman aja gitu, nggak terlalu kena bully-bulian juga gitu loh teman-teman. Tuh kalau misalkan teman-teman lihat juga tuh. Dan
Kenapa di sini gua kasihin kayu-kayu dan juga batu-batu dan juga plus substrat-substrat yang nggak terlalu tebel, karena kalau misalkan substratnya tebel nanti ketika ngurasnya juga agak terlalu susah gitu. Nah, substrat tipis-tipis seperti ini yang gue bilang sih substratnya tipis-tipis tapi respect lah. Jadi substrat tipis seperti ini tuh bener-bener ngebantu temen-temen ya, bener-bener ngebantu supaya ada kotoran-kotorannya tuh nggak langsung bener-bener tuh, ada kotoran-kotoran tuh nggak langsung bener-bener kena ya, atau mengotori, jadi kena di substratnya dulu gitu. Dan ini gue pakai filter, gunanya juga untuk biar ada sirkulasi udara yang ada ya temen-temen ya. Dan perlu temen-temen ketahui, kalau gue tuh sukanya kalau untuk pembesaran di tank yang besar ya. Ini kebetulan tanknya tank 1 meter ya temen-temen ya. Jadi gue nggak suka pakai tank-tank kecil, karena kalau tank-tank kecil takutnya tuh amoniaknya terlalu banyak. Jadi kalau tank besar tuh kualitas airnya juga lumayan lebih terjaga karena kita pakai filter dan tanknya juga besar gitu. Kita filtrasi dan juga kita kasih kayu-kayuan biar tempat dia untuk mengumpet. Jadi kalau misalkan memang ada tempat-tempat ngumpet, itu buli-buli dari si ikannya tuh bisa diminimalisir ya teman-teman ya, kalau misalkan memang ada tempat-tempatan ngumpet seperti ini. Jadi kalau kata orang sih sebutannya bisa dibilang juga seperti shelter lah. Jadi kalau misalkan memang ada yang membuli, nah jadi yang dibuli tuh bisa ngumpet dah tuh ke tempat-tempat yang ada di situ ya teman-teman ya. Jadi untuk bully-membuli juga bisa diminimalisir gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu baru video awalnya, masih size 5-6. Nanti kalau misalkan size-nya udah lebih besar, itu pasti akan gue update lagi ya teman-teman ya. Nanti hasilnya bakal kayak gimana, mudah-mudahan aja nanti akan kita treatment batik-batikan. Sementara pakan masih pakai cacing beku. Nanti kalau misalkan memang sudah mulai bisa makan yang lebih lahap lagi, itu nanti akan kita kasih udang hitam narpati untuk progres di Canamaru YS ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dong di subscribe channel ini supaya channel ini juga bisa berkembang terus. Jangan cuma nonton tapi di subscribe juga, mumpung gratis. Subscribe tuh nggak bayar, jadi nggak ada ruginya buat teman-teman juga subscribe supaya channel ini juga bisa berkembang terus. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian juga sehat terus, banyak terus rezekinya. Bisa check out udang hitam narpati yang ada di deskripsi. See you next time ya teman-teman.